Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yaitu presentasi sebagai tugas calon guru penggerak pada modul 1.4 dengan judul Diseminasi Budaya Positif. Bapak Ibu guru, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi ini sehat semua nggih? Mas Fajar sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes, Mas Fajar ini sebagai guru teladan di gugus kita. Tepuk tangan buat Mas Fajar. Salawat serta salam tak lupa kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, next. Pada pertama kali ini kita coba membuka tentang konsep utama budaya positif. Konsep utama budaya positif. Jadi dari judul yang pertama aja kita sudah bisa meraba-raba budaya positif yang utama itu apa ya. Nah, pada kesempatan kali ini konsep utama dibagi menjadikan 7 konsep. Ada 7 konsep yang harus kita bahas, ada yang harus kita pelajari, kita telaah. Yang diantaranya adalah tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian di situ ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada tentang motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Jadi pada kesempatan hari ini kita semua akan membahas satu persatu tentang konsep utama budaya positif. Jadi harapan saya nanti kita bisa bertukar pikiran, bertukar pendapat tentang konsep-konsep yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang utama budaya positif. Lanjut. Baik, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Dalam pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita ambil satu kata di sini, teori psikologis modern. Jadi dalam pembelajaran seorang peserta didik itu mempunyai tahap-tahap yang seharusnya diterima. Jadi mempunyai tahapannya, ini waktunya diperbolehkan dan ini waktunya untuk jangan diberikan dulu, sehingga tidak mempengaruhi psikologis anak tersebut. Dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu pelajar Pancasila? Baik, kita lihat slide yang sebelah kanan. Dalam profil pelajar Pancasila, kita sudah sering mendengar setiap hari di sekolah diputarkan lagu-lagu tentang profil pelajar Pancasila. Di tempat ibu sudah? Ya. Baik. Tentunya harusnya sudah, meskipun mungkin dalam pelaksanaannya belum setiap anak-anak itu bisa menghafal lagu. Baik, untuk flashback ke belakang, mari coba kita menyanyikan tentang profil pelajar Pancasila. Okay? Mungkin Bapak sendiri, saya sendiri atau jenengan yang mewakili? Oke, mari coba sama-sama bareng juga tuh tangan dan nyanyi. Biar gak ngantuk. Terima kasih. Ayo kita mulai 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berpemikiran global, gotong royong mandiri, kreatif
karena nggak bisa bernyanyi, mohon maaf. Ini bisa hafal kalau lewat. Baik, mungkin dalam waktu ini kita semua juga sudah sering mendengar, sudah sering dibahas tentang beriman dan bertakwa, berpendidikan global, tentang bergotong royong, kreatif, beranalitis, serta mandiri. Baik, next. Kita masuk ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplinnya mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan reward, ancaman atau hukuman. Jadi dalam hal ini, apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Seorang peserta didik itu harus tahu dalam dirinya bahwa kedisiplinan itu baik untuk dirinya, baik untuk perilakunya setiap hari, tanpa ada imbalan apapun, baik itu reward, ancaman atau hukuman. Jadi dengan sadar diri, dia mau melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam dirinya itu sudah tercantum bahwa ini perbuatan baik sehingga harus dilakukan. Okay? Paham Mas Fajar ya? Yang saya maksudkan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung bila boleh mengacungkan tangan atau mungkin kita bisa berdiskusi langsung awal ya. Dan itu tadi makanya peserta didik itu sudah ada dalam hati dan kepribadiannya itu bahwa disiplin positif ini tanpa ada hukuman, tanpa ada imbalan atau reward dan ancaman, tapi dia sudah memahami dan melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan. Mungkin demikian. Terus sebagai peserta didik, apa tujuan kita? Tujuan kita adalah menciptakan seorang peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, apa itu perilaku intrinsik? Perilaku intrinsik artinya perilaku yang muncul dari dalam dirinya sendiri, muncul dari dalam dirinya sendiri sehingga ia memiliki motivasi untuk melakukan hal-hal yang positif tanpa ada intervensi dari pihak luar, tanpa ada paksaan apapun. Jadi seorang pendidik itu harus bisa memunculkan perilaku tersebut. Dan kita lanjutkan ya kepada disiplin positif. Arti dari kata disiplin sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, disiplin, belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian makna disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan reward, ancaman atau hukuman. Jadi dalam hal ini diharapkan peserta didik itu bisa memunculkan disiplin positif dalam dirinya sehingga meskipun tanpa ada imbalan, tanpa ada reward dan ancaman atau hukuman, seorang peserta didik itu sudah tahu sendiri ini yang baik dan yang buruk, yang benar ataupun yang salah. Jadi tanpa adanya imbalan ataupun reward ataupun ancaman dan hukuman, peserta didik sudah tahu nilai-nilai kebenaran tersebut. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kata kuncinya adalah memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam dirinya sendiri tanpa ada paksaan atau dari luar. Yang tentunya contohnya dari reward, hukuman atau paksaan tadi. Kemudian kita lanjutkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi dalam hal ini kita sebagai warga Indonesia yang mempunyai budaya, mempunyai letak geografis, yang memiliki bahasa, warna kulit dan lain sebagainya yang beraneka ragam, yang berbeda tunggal. Tentunya dalam hal ini kita semua harus memiliki nilai-nilai kebijakan, yaitu setiap individu harus memiliki kebaikan, nilai-nilai kebaikan dalam dirinya sehingga tidak ada yang terluka meskipun itu beda bahasa, beda agama, suku dan latar belakangnya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yaitu dengan mainkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti yang kita bahas tadi, nilai-nilai dari dalam harus selalu kita bangun, harus selalu kita tumbuhkan sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila seperti yang kita bahas di depan tadi, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Di situ ada kebinekaan global, di situ ada gotong royong, di situ ada apa Pak Khalid? Profil pelajar Pancasila, ada mandiri, ya ada kreatif itu ya. Tentunya Bapak Ibu semua sudah terbiasa mendengar hal ini. Kemudian next, baik. Berikutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Dalam kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi dalam kehidupan ini kita mempunyai tujuan. Setiap individu mempunyai tujuan dalam mengembangkan dirinya. Baik itu mungkin penguasaan. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari manusia. Salah satunya adalah penguasaan. Jadi setiap individu itu mempunyai sesuatu atau mempunyai hal yang diinginkan. Misalkan dia bisa menguasai sesuatu penguasaan, baik itu dalam menguasai orang lain, dalam menguasai lingkungannya, dalam menguasai negara, itu adalah tujuan dari manusia tersebut. Kemudian ada nilai kebutuhan dasar adalah ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap manusia ingin mendapatkan kasih sayang dan juga rasa diterima dalam kehidupan lingkungan atau bermasyarakatnya. Kemudian ada juga dengan kebebasan. Jadi dalam kebutuhan dasar manusia itu kita ingin juga mendapatkan kebebasan. Bebas dalam melaksanakan ibadah, bebas dalam melakukan sesuatu yang tentunya positif, dan juga yang terakhir yang keempat adalah kesenangan. Jadi dalam kebutuhan dasar manusia itu di situ ada kesenangan yang ingin kita dapatkan. Namun dalam hal empat tadi ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Ada satu hal yaitu tentang kebutuhan dasar manusia itu yang harus dipenuhi. Apa itu? Bertahan hidup. Karena dalam hal ini empat kesenangan yang lain itu tidak mungkin akan terpenuhi kalau kebutuhan dasar bertahan hidup ini tidak tercukupi. Apa saja contohnya? Itu misalkan ada bertahan hidup itu ada makan, ada pakaian, ada kebutuhan dasar pokok ini ya. Jadi empat kebutuhan manusia ini sebenarnya akan tercukupi kalau kebutuhan dasarnya sudah tercukupi, yaitu bagaimana caranya bisa bertahan hidup. Next. Kemudian di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki
alasan untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Jadi dalam hal ini motivasi adalah dorongan. Dorongan itu muncul untuk memberikan dukungan agar apa yang menjadi tujuan kita itu tercapai. Di sini bisa juga itu motivasi itu muncul karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan ada aku pengen garap PR, kok enggak dihukum kalau bapak ibu guru, contohnya itu termasuk motivasi. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya ya, aku pengen kerja sing sregep, aku pengen mancul ben entuk akeh, kok ben dikai upah sing akeh terus bosku seneng. Aku pengen angon tahu angon bapak ibu guru. Nah, mau pengen sapi itu melihara sapi, melihara itu pengen angon sing sregep ben majikanku sobat iso ngowahi aku upah sing luwih akeh. Contohnya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya misalkan dalam dunia pendidikan, misalkan dia rajin mengerjakan PR, tentunya nanti harapan dia akan dapat reward dari bapak atau ibu gurunya di kelas. Kemudian juga ada motivasi yang sebenarnya untuk menjadi orang lain yang mereka ingat dapat menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi itu muncul ketika kita ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Itu mungkin next. Baik. Kemudian di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada konsep, ada suatu tindakan disiplin. Namun ini bersifat gagal karena di sini ada misalkan hukuman. Dan hukuman satu menyakitkan. Hukuman itu menyakitkan. Nomor 2 tidak nyaman. Nomor 3 peserta didik takut. Nomor 4 memaksa. Nomor 5 murid menyembunyikan kesalahan. Nomor 6 murid menjadi rendah diri. Dalam hal ini konsep disiplin dengan identitas gagal ini adalah tidak baik karena satu jelas, menyakitkan jelas, membuat peserta didik takut. Jadi hukuman itu terkadang bukan membuat dia itu untuk berubah, tapi karena dia akhirnya berbohong karena takut. Oke. Terus misalkan murid selalu menyembunyikan kesalahan, jadi dia tahu salah dan dia tidak mau berkata jujur. Nah, contohnya tadi misalkan dia tidak mengerjakan PR, tapi dia karena takut dihukum, dia pura-pura bilang kalau tidak membawa buku tadi. Kemudian di situ ada penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan atau iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak dalam menghargai dirinya. Contohnya penghargaan dengan tidak efektif. Misalkan di sini ada dalam satu kelas itu merusak hubungan iri, merusak hubungan atau iri. Kan ada ranking kelas, misalkan yang satu muncul peringkat 1, pada yang bersaing itu biasanya peringkat 1 itu pindah ke peringkat 2. Nah, itu akhirnya penghargaan itu bisa menghukum dengan sistem ranking tadi mematikan kreativitas dari peserta didik. Tentunya ini mungkin Bapak Ibu guru semua sudah paham tentang hukuman dan penghargaan yang mungkin dianggap gagal dalam disiplin dalam identitas gagal. Next. Kemudian kita lanjutkan konsep disiplin yang sukses dengan identitas yang sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi dengan penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi dalam hal ini konsep disiplin itu dianggap sukses kalau kita sering melakukan penguatan jangka pendek dan adanya monitoring yang selalu berkelanjutan, sehingga murid tanpa dipaksa itu
bisa menghormati peraturan dan melaksanakannya, sehingga seorang peserta didik itu tidak waktu untuk merenungi kesalahannya. Kemudian di situ ada restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dalam hal ini restitusi ini adalah kunci sukses konsep disiplin dengan identitas, yaitu dengan misalkan murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi tanpa ada paksaan, suruhan atau reward, seorang peserta didik itu sudah bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak luar. Kemudian di situ ada fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kita harus bisa merencanakan pemecahan masalah sehingga tidak akan muncul masalah-masalah berikutnya. Kemudian menghormati dirinya dan orang lain tanpa ada murid itu menghormati tanpa ada paksaan dari manapun. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dengan adanya restitusi ini kita harapkan murid itu mau memperbaiki dirinya, mau memperbaikinya dengan semangat. Murid tahu bahwa apa yang kita lakukan itu salah dan perlu dibenahi. Berikutnya, kemudian di sini ada konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi dalam hal ini restitusi adalah istilahnya apa nih? Restitusi adalah dandani. Bahasa Jawa ini dandani itu nama bengkel. Misalnya ban ini kok gembos berarti kudu tak tambal, bengkelnya dilapangin. Terus misalkan kalau enak lakarnya rontok, oh berarti kudu tak sibuk lakarnya tak dandani. Misalkan setere kok bengkok ini kudu tak gunane. Demikian juga dalam dunia pendidikan adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi seorang peserta didik dengan tanpa merasa terluka, tanpa merasa sakit hati, dia bisa menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga dia bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam kegagalan dia itu, dia nanti setelah kita laksanakan restitusi ini, harapan dia akan muncul menjadi peserta didik yang lebih kuat, lebih baik dalam dunia ataupun kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik lagi. Adapun ciri-ciri restitusi kemudian adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi banyak dari kita sebagai peserta didik ini terkadang ya mungkin saya, mungkin Bapak Ibu enggak. Jadi terkadang kita itu nggak mau mengakui kesalahan kita. Jadi kita harusnya mau belajar dari kesalahan kita itu apa, kita gunakan untuk belajar. Dan juga sebagai pendidik, kita juga tidak boleh menyalahkan peserta didik. Bagaimana caranya agar peserta didik itu menerima, mengerti, memahami apa yang mereka kerjakan itu tidak tepat, perlu dibenahi lagi. Jadi tugas peserta didik adalah membenahi kesalahan tersebut, kemudian memperbaiki hubungan. Dalam hal ini memperbaiki hubungan dari apapun, misalkan hubungan dari teman kelasnya, sesama teman, hubungan dengan bapak ibu guru dan anak murid, hubungan dengan kepala sekolah, atau hubungan dengan masyarakatnya. Jadi dengan konsep penerapan restitusi ini, kita bisa memperbaiki hubungan yang harusnya sudah retak ataupun putus, itu kita bisa kondisikan lagi sehingga hubungan itu menjadi lebih baik. Kemudian restitusi adalah untuk tawaran
dalam hal restitusi ini kita memberikan tawaran, bagaimana cara agar kamu tidak usah dipaksa, kamu sudah bisa memperbaiki dirimu. Jadi gak perlu dipaksa, kalian sudah bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan itu dengan senang hati memperbaiki. Oh iya Pak, kemarin aku salah, aku harus bisa memperbaiki kesalahan itu dengan tanpa adanya paksaan. Kemudian dengan menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita terhadap peserta didik itu bisa nuntut peserta didik itu dengan kasih sayang tentunya, tanpa memberikan rasa bersalah kepada peserta didik. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dalam restitusi ini yang paling penting ini kita harus memahami tentang mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan-tindakan yang salah. Jadi seorang pendidik itu harus bisa menggali apa saja yang mempengaruhi kok peserta didik itu melakukan hal salah tersebut. Bagaimana caranya agar kita bisa tahu apa pengaruh dari temannya, apa pengaruh dari keluarganya, atau pengaruh dari rasa ketakutan terhadap gurunya, apa pengaruh dari ketidaknyamanan dia di mana dia tinggal. Jadi dalam hal ini sangat penting dalam kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya itu mengapa dia melakukan kesalahan Jadi seorang pendidik harus memahami karakter peserta didik yang mau dibenahi tadi lewat restitusi. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi setiap individu itu punya karakter yang tidak sama, kita harus melakukan tindakan-tindakan yang tentunya dengan karakter dia. Gak mungkin nanti kita ada karakter anak yang lemah lembut, kita mengarahkannya dengan cara yang kasar. Harus ada pendekatan-pendekatan yang tepat agar karakter itu tidak berlawanan dengan karakter peserta didik. Kemudian fokus pada solusi. Jadi setiap ada permasalahan, seorang pendidik harus bisa memberikan solusi terbaik. Kita memberikan jalan keluar, berikan jalan keluar agar peserta didik yang kita benahi nanti lewat restitusi itu bisa memahami, bisa mendapatkan jalan keluar terbaik sehingga bisa melanjutkan proses-proses belajarnya dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi terkadang sebagai seorang pendidik kita kurang jeli terhadap hal itu. Ini penting karena mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya itu sangat-sangat susah. Terkadang dulu pernah ada misalkan seorang pendidik yang dia mungkin nggak pernah dikasih ongkos, nggak pernah dikasih sanu, tiba-tiba mau ambil uang temannya. Nah, itu tugas kita ada mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terkadang nanti kawan-kawan dia itu satu kelas dia akan membuli, dia akan menjauhi peserta didik yang salah tadi. Nah, itu tugas pendidik adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya itu. Bagaimana strategi ataupun trik seorang pendidik itu harus tepat dan pandai agar bisa mengembalikan pada posisi normal, yaitu dia bisa bergaul dengan komunitasnya sebelumnya. Kemudian di sini ada perbedaan kasus. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Kita akan membedakan tentang siswa sedang tidak mengerjakan PR. Itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam hal ini, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini masuk ke kategori hukuman. Jadi dalam kasus ini, siswa sering tidak mengerjakan PR. Seringkali kita melaksanakan hal seperti ini. Misalkan tidak mengerjakan PR atau datang terlambat, lari 10 kali keliling lapangan, push up 15 kali. Bahkan dalam tempo-tempo dulu mungkin bisa juga disuruh pulang, mungkin gitu.
Guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Guru marah-marah sehingga murid takut. Karena hukuman ini nanti bisa jadi peserta didik ini biasanya tidak masuk sekolah lagi. Kemudian di situ ada konsekuensi akhirnya tanggung jawab. Tanggung jawab adalah suatu beban yang diberikan kepada peserta didik yang melakukan kesalahan karena siswa sering tidak mengerjakan PR, yaitu dengan cara guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Konsekuensi ini muncul itu karena biasanya di situ sudah ada kesepakatan kelas, biasanya gitu. Ya, jadi misalkan pokoknya sepakati, mau nasi gara PR, garap 3 kali lipat, mulai itu. Biasanya muncul di situ konsekuensi adalah tanggung jawab dari apa yang mereka lakukan dengan kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah di situ ada restitusi. Dalam hal ini memang kita harus banyak belajar tentang restitusi ini, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Jadi dalam hal ini seorang guru ataupun pendidik itu tidak boleh memberikan hukuman ataupun konsekuensi. Jadi dia dengan komunikasi yang baik, dibangun komunikasi, sehingga seorang peserta didik ini dia tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah tanpa adanya hukuman dan konsekuensi. Jadi dia sudah mau menerima apa kesalahan yang mereka lakukan dengan menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Misalkan begini, Mas Fajar, ayo kenapa Mas Fajar kok tidak mengerjakan PR-nya? Apa tadi malam ketiduran? Apa sibuk kemana gitu? Jadi seorang pendidik harus tahu bisa menggali apa yang menjadi permasalahan dari peserta didik itu, sehingga peserta didik itu mau memperbaiki kembali kesalahannya. Kemudian yang terakhir, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dengan orang lain. Jadi seorang guru harus terbuka dengan muridnya sehingga murid menghormati dirinya dan orang lain. Seorang peserta didik harus bisa mengerti bahwa dirinya itu bisa dihormati dengan anak didiknya dan juga orang lain. Lanjut. Baik. Kemudian di sini ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ya, posisi kontrol guru kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Jadi gini, dalam posisi kontrol guru, kalau kembali lagi satu slide. Di sini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Dalam 4 hal ini, yang paling utama adalah kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Lanjut. Jadi gini, hukuman karena siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Jadi berdiri di depan kelas ini termasuk hukuman. Misalkan disuruh berlari itu hukuman. Kalau misalkan disuruh berdiri di depan kelas itu termasuk hukuman atau pembuat rasa bersalah? Hukuman. Ya, kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus beritahu kamu, bu guru kecewa sama kamu? Ini kata-kata dari ibu atau bapak guru sehingga peserta didik itu merasa dirinya bersalah untuk tidak akan mengulangi perbuatannya. Ya. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu? Kemarin pernah saya sendiri itu juga karena ada tugas-tugas kuliah itu sempat ibu dosen ibu Fasil itu yang dari pusat sana itu membuat saya itu merasa bersalah, terus
dengan apa yang saya lakukan kemarin itu, karena melakukan hal-hal di luar aturan yang seharusnya begini saya laksanakan begini, tapi itu justru membuat saya menjadi kuat. Baik, saya akan berusaha semaksimal saya, sehingga saya mohon maaf ini karena saya terbawa emosi karena emosinya bahaya karena saya ini berubah. Karena memang kondisi saat itu saya belum bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh ibu pimpinan dosen saya. Membuat rasa bersalah ini bagi saya itu sangat bermakna dan saya akan mengingatnya sampai kapanpun karena ini membuat saya menjadi lebih kuat. Kemudian teman, posisi kontrol sebagai teman. Baik, kita lanjutkan. Posisi kontrol sebagai teman. Ini sering saya terapkan dalam sekolah saya. Itu pun kita harus memiliki batasan-batasan. Karena sebagai teman ini sebenarnya bagus. Kadang saya juga ini pengalaman buat mungkin dan Bapak Ibu guru. Saya sangat dekat dengan anak-anak. Bahkan mungkin kalau dilihat dari finansial, saya itu mungkin dalam sekolah paling oke yang paling bocah. Karena hanya saya tidak tega, misalkan dulu bocah kancane jajan, nggak ikut jajan, misalkan gitu. Jadi kita harus memberikan juga jajan kepada dia. Dengan secara tidak langsung, anak itu hati kecil sudah tahu bahwa dia mempunyai kedekatan dan kita pun mempunyai kedekatan juga dengan anak tersebut. Suatu saat jika ada keluhan-keluhan, saya yakin anak tersebut pasti mau ngobrol sama kita apa menjadi permasalahan dia. Cuma satu, kalau kita terlalu dekat pun kita juga kurang bagus. Terkadang bosan semuanya itu melunjak, melunjak kembali. Jadi tidak mempunyai sopan santun. Terkadang lama lah, betul. Terima kasih atas sekali kualitas ini. Ya, jadi posisi kontrol guru sebagai teman adalah membuat guru bangga kali ini tidak apa-apa itu ngerangkul. Ibaratnya kalau handar beli hangkul kopi, kalau bahasa Jawa handar beli hangkul kopi itu ikut memiliki daku lah. Berarti itu ini mungkin sangat bagus bagi anak-anak yang bermasalah. Kita pakai posisi kontrol dengan sebagai teman itu pendekatan sebagai teman itu bagus. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi dalam pemantau ini kita harus benar-benar hati-hati karena kalau tidak hati-hati dalam pemantauan kita itu konsekuensi yang diterima dari peserta didik itu nanti bisa salah juga. Jadi dalam pemantauan ini kita harus penuh dengan kehati-hatian dalam posisi kontrol guru. Next, berikutnya posisi kontrol guru. Kemudian yang ke kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Jadi dalam hal ini sebagai manajer, yang terakhir itu sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi sebagai manajer, siapa yang tahu manajer? Apa pimpinan? Apalagi siapa yang tahu manajer? Manajer adalah seseorang di mana dia harus mampu memanage semua bidang-bidang yang harus menguasai bidang-bidang tersebut. Dan kita sebagai manajer ini, dalam hal ini kita sebagai guru harus mengerti kesalahan apa yang dilakukan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki dirinya. Jadi seorang manajer adalah seorang pemimpin yang tahu kesalahan dan tahu kemudian bisa memberikan solusi kepada kesalahan-kesalahan dari anak buahnya. Jadi dalam hal ini kita semua bisa menjadi manajer, dan manajer adalah posisi kontrol terbaik dalam hal ini. Jadi dalam CGP ini kita diajari untuk posisi kontrol sebagai manajer. Manajer dalam hal apapun, mungkin dalam rumah tangga kita, dalam sekolah kita,
dalam kelas kita semuanya kita bisa menjadi manajer. Berikutnya, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu bisa mungkin tadi satu arah. Peraturan kelas itu satu arah. Jadi guru yang